Hai pemirsa, di video kali ini kita berkunjung ke Kauman Ponorogo untuk meliput tempat usaha starter kit microgreens. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti videonya sampai habis ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen supaya kita semangat membuat konten bermanfaat. Oke? Perkenalkan, nama saya Aisyah Anggun Cahyani, bisa dipanggil Anggun. Alamat saya Sumoroto, dan sekarang saya masih di rumah aja, dan kebetulan saya lulusan dari pertanian dan sekarang mengembangkan microgreen ini, Mbak. Oke. Ini tuh sebenarnya itu microgreen itu tahapan dari pertumbuhan tanaman. Oh gitu. Nah, terus ini tuh fungsinya sebagai garnish atau mempercantik menu utama gitu. Oh, fungsinya untuk itu. Tapi microgreen ini mengandung nutrisi yang sangat tinggi dibandingkan dengan tanaman dewasanya gitu. Oh gitu. Butuh berapa biaya atau modal yang dikeluarkan untuk menanam pola microgreens ini? Nah, microgreens ini kan membutuhkan benih yang banyak ya Mbak ya. Ya, jadi itu biasanya tuh satu gini itu butuh 3 graman benih. Nah, biasanya kan kalau kita dijual itu harganya berapa tadi? 5.000 sampai 8.000 gitu untuk benihnya saja. Nah, itu ada tanahnya itu biasanya 5.000. Terus ini wadahnya itu biasanya kita recycle dari makanan, bekas makanan gitu loh Mbak. Wadah makanan itu. Nah, kira-kira 20-an. 20.000 total dari untuk menanam satu box ini. Iya. Oke, cukup murah juga ya. Yang hendak dijual itu produk jadinya ini atau apanya? Nah, untuk kan ini ya lagi pandemi. Nah, itu saya tuh memfasilitasi starter kitnya. Jadi, oh gitu. Udah ada traynya, terus gitu. Benihnya, terus sprayernya seperti kayak ini untuk penyiramannya gitu, Mbak. Oke. Jadi nanti bisa ditanam di rumahnya masing-masing. Oh gitu. Untuk dibedakan nggak atau sama harga-harga dari tiap jenis benih yang tidak ditanam itu ada perbedaan harga atau semua sama aja di beberapa? Untuk metode pemasaran dari microgreens ini kemana saja? Ini ya Mbak, untuk saat ini masih menggunakan media sosial Instagram. Iya. Ya, untuk kelanjutannya itu untuk mau masuk ke ini Tokopedia. sama Shopee gitu. Kendala apa sih yang sekarang dihadapi dalam usaha mengembangkan microgreens ini? Nah, ini tuh kendalanya kan banyak masyarakat yang belum tahu kan Mbak ya. Nah, jadi tuh perlu ada edukasi yang lebih ke masyarakat gitu. Melalui Instagramnya yang diciptakan Mbak. Bisa tanya-tanya ke Instagram gitu Mbak. Sebelum mengenal tentang microgreens ini, tentunya kan Mbak belajar dulu. Dari mana Mbak mengetahui ilmu-ilmu ini? Nah, kan seperti yang saya bilang tadi, kan saya lulusan dari pertanian. Nah, kebetulan itu ada temen yang meneliti tentang microgreen ini, Mbak. Artinya aku juga ini kemudian dikembangkan. Sekalian dikembangkan gitu. Apa kendalanya dalam hal penanaman metode microgreens ini? Hampir nggak ada kendala, Mbak. Soalnya kan ini kita nanam, kita cuman ngasih air untuk pelembab medianya saja, nggak butuh nutrisi khusus itu nggak ada. Cuma menunggu pertumbuhan dari secara alami gitu. Ini kan pandemi, kita dituntut untuk kreatif, untuk tetap di rumah aja tapi tetap produktif. Itu mungkin pesannya seperti apa? Nah, pesannya itu kan ini ya Mbak, di kondisi yang pandemik seperti saat ini, dan ada himbauan dari pemerintah juga kan, kita harus banyak mengkonsumsi sayuran. Nah, ini tuh microgreen ini adalah solusi yang tepat menurut saya sih. Soalnya kan ini juga tanaman sayur yang nutrisinya itu tinggi gitu Mbak.
daripada sayur yang dewasanya gitu. Nah, setelah sekian lama kita berbincang-bincang dengan owner starter kit, selanjutnya kita akan memberi tutorial cara menanam microgreens. Simak videonya sampai habis ya. Iya, ini ada paket starter kit dari aku. Dari Mbak produksi sendiri? Iya, Oke. dari Microgreens Ponorogo. Nah, di sini tuh kalau ada kurang jelas nama microgreen bisa di scan di sini ya. Scan barcode ya, scan ini. barcode-nya. Nah, mari kita buka. Terdiri dari apa saja ini Mbak? Mungkin bisa di... Ini ada tentang ininya, siklus dari pertumbuhan microgreens-nya. Terus Petunjuknya ya ini? Petunjuknya, ada Petunjuk. petunjuknya. Oke. Terus ini ada benihnya. Benihnya ini kira-kira benih apa? Ini kita mau nanam benih caisim, Mbak. Oh, sawi. Iya, sawi. Caisim. Kemudian ada apa ini? Ini ada Medianya. Kita menggunakan media tanah organik. Diproduksi sendiri? Iya. Oke, diproduksi sendiri. Kemudian ada lagi Ini apa? ada sprayernya, Mbak, untuk wadah airnya. Air biasa untuk nanti. Air biasa. Tidak perlu ada nutrisi lain? Tidak. Tidak perlu ada nutrisi lain. Langsung saja kita masukin media organiknya ini ke wadah traynya ini, tapi separuh dari wadah Separuh. ini ya, Mbak. Oke, separuh. Kenapa Mbak nggak boleh penuh? Soalnya kan ini cuman 10 hari ya. Maksudnya 7 sampai 14 hari kan udah langsung dipanen gitu, Oh, gitu. biar menghemat. Menghemat. Bisa dipakai beberapa kali ya ini? Iya, nanti kan Oh, gitu. ini akar-akarannya itu nanti dibersihin terus dijemur dikit gitu. Kemudian dipakai lagi. Dipakai lagi bisa. Gitu. Kalau fungsi untuk tatakan bawah ini untuk sebagai apa? Biar airnya... Nah, airnya itu nggak meluber kemana-mana, Mbak. Kan ini udah tatakan istilahnya. Kita sisain dikit aja ya, Mbak. Nanti buat ininya, buat menutupi benihnya. Oh, ya. Apakah ini sudah? Sudah. Milik saya? Kurang merata. Kurang merata. Soalnya kan nanti kalau nggak merata itu Tumbuhnya? ini apa? Kan ininya butiran ya, Mbak, Iya. benihnya. Iya. Nanti ngumpul di satu titik gitu kalau nggak Oh. merata. Sudah. Kemudian Kita tebar benihnya. langsung dituang atau? Langsung dituang bisa, kalau ragu-ragu kita pakai tangan gini aja deh. Iya, taburin merah. Ini untuk 1 kali tanam ya, Mbak, jadi nanti semuanya. Oh gitu. Setelah semuanya Nah, ini kita ratakan, terus diratakan, kemudian kita tutup dengan medianya lagi. oh medianya lagi. Wajib ditutup ya ini. Sebenarnya sih kalau nggak ditutup nggak apa-apa kan, soalnya kan ini nanti pecah Akan gitu ya, Mbak. iya. Kan ada radikula sama plumulanya. Nah, Iya. itu biar mengarahkan radikulanya bisa ke bawah dan plumulanya bisa ke atas gitu. Oh gitu. Mbak. Tujuan ditutupnya ini lebih terkontrol nanti pertumbuhannya. Setelahnya Setelah itu kita semprot, kita lembapin medianya dengan sprayer. Ini jangan sampai becek ya, Mbak, cuman lembab gitu. gitu aja. setiap hari perlu disemprot seperti ini? Iya. Sehari berapa kali? Sehari Setiap- 2 kali. Oh, pagi 2 kali. sama sore. Oh gitu. Intinya nggak boleh basah, harus lembab. Sudah, setelah itu nanti kita masukin ke dalam kardusnya tadi. Tujuannya? Tujuannya itu untuk mengkondisikan lingkungannya itu gelap, Oh, supaya kan ini di benihnya itu sudah ada hormon ya, Mbak, Iya. hormon giberlin sama auksin. Nah, Iya. itu biar bisa bekerja maksimal. Oh gitu. Berapa lama untuk
2 hari. 2 hari cukup. Setelah itu Setelah itu nanti setelah 3 hari itu dikenal 2 atau 3? 2 hari. 2 hari. Hari ketiga. Ya, hari ketiganya itu dikenalkan ke sinar matahari. Oh gitu. Tapi nggak sinar matahari langsung. Iya. Maksudnya kayak di emperan kayak gini. Oh gitu. Sinar matahari ya secukupnya lah. Nggak langsung. Ditutup rapat? Iya. Oke. Baik, setelah 2 Sudah. hari, di hari ketiga dia baru dikeluarkan. Seperti ini. Biasanya kan hari ketiga itu udah ada plumulanya gitu kan, Mbak. Warnanya tuh kuning gitu. Nah, nanti kan gitu. kalau dikenalkan ke sinar matahari kan berubah menjadi hijau. Oke. Nah, di sini ada siklus pertumbuhan tanaman sayuran. Yang pertama itu diawali dengan benih atau biji. Ini dari seednya biasanya tuh 3 hari sampai 14 hari itu masih berbentuk biji. Karena kan kalau biji itu kan butuh imbibisi, masuknya air ke dalam benih melalui pori-pori dari dari biji, terus menjadi kecambah. Itu biasanya 5 sampai 7 hari. Dan setelah itu kecambah, terus microgreens. Ini udah kotiledonnya itu sudah membuka dan muncul daun utama, daun lembaganya. Terus setelah itu menjadi bibit. Biasanya kan kalau kita budidaya secara konvensional itu kan dimulai dari bibit. Nah, bibitnya itu nanti bisa dipindah tanamkan menjadi tanaman dewasa. Tanaman yang sering kita panen setiap hari untuk konsumsi setiap hari. Sudah kembali lagi nanti berbunga, menghasilkan biji, kembali lagi di sini. Oh ya Mbak, ini oleh-oleh untuk kru AW Media. Oke, terima kasih banyak. Semoga lancar. Amin. Usahanya maju. Amin. Kedepannya sukses. Amin. Baik, kita telah belajar banyak mengenai budidaya microgreens bersama Mbak Anggun tentunya. Cukup sekian dan sampai di sini video kali ini. Untuk pemesanan berbagai macam peralatan dan Starter kit. starter kit ya, itu bisa di mana Mbak? Di cek IG-nya ya, di Instagramnya Iya. microgreens.ponorogo. Oke, microgreens.ponorogo. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video di channel AW Media. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen, serta share. Terima kasih. Sampai jumpa.